Share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah, aman. Mantap, Dok. Ya. Baik, kita mulai ya. Silakan, Dok. Selamat sore semua member AFC yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan membahas lagi tentang bagaimana akar masalah pada penyakit kanker itu dan bagaimana kita melawan kanker ya, mencegah dan melawan tentunya ya, terutama kaitannya dengan akar masalah itu sendiri ya. Jadi ibaratnya mencabut gulma ya, kanker itu seperti gulma ya, dalam tubuh kita itu seperti gulma. Maka yang harus kita jabut tuh bukan hanya pohonnya atau rantingnya atau daunnya ya, tapi juga sampai ke akarnya. Nah, nanti kita lihat akar dari penyakit kanker itu apa dan mengapa probiotik itu punya peranan dalam melawan kanker ya. Nah, jadi kita kembali mengoverview tentang konsep kesehatan berdasarkan yang terkini ya, ilmu yang terkini, yaitu yang memperhatikan manusia sebagai ekosistem. Jadi tubuh kita itu sebetulnya dijalankan oleh adanya ekosistem dalam tubuh kita. Ekosistem ini tersebar baik di kulit kita, kemudian di organ-organ yang tadinya diketahui steril ya, jadi di otak bahkan ya sekarang diketahui ada ekosistemnya juga ya. Kemudian di tempat-tempat yang tadinya tidak ada ekosistem, dan yang terbanyak adalah pada usus kita ya. Nah, semua hal yang terkait dengan genetik kita, kemudian lingkungan kita, diet kita, lifestyle terutama ya, kemudian hormon ya, dan juga paparan misalnya polusi karena industrialisasi misalnya ya, itu akan mempengaruhi ekosistem kita ini. Dan ekosistem yang mengalami kerusakan karenanya akan menimbulkan kondisi yang disebut disbiosis, di mana di sini disbiosis ini menyebabkan proporsi dari bakteri ya, terutama ya bakteri ya, walaupun ada virus, ada jamur gitu ya, itu menjadi tidak seimbang antara yang bersifat baik dengan yang bersifat buruk ya. Nah, kondisi ekosistem ini bersama dengan usus terutama ya, itu bisa mempengaruhi otak kita. Demikian juga sebaliknya, otak kita bisa mempengaruhi ekosistem kita dan juga usus kita ya. Maka dalam penanganan kanker ya, semua ini harus kita tangani ya, kita tangani. Tidak bisa misalnya hanya ekosistemnya saja atau hanya ususnya saja yang kita tangani, tapi juga termasuk menangani otak ya, manajemen stres ya, karena stres akan mempengaruhi keseimbangan hormon, akan mempengaruhi fungsi organ ya, fungsi organ terutama pada usus ya, mempengaruhi motilitasnya, mempengaruhi sistem imunnya ya. Orang yang stres itu cenderung dia sel-sel imunnya juga rendah ya, maka dalam menghadapi kanker tidak boleh stres ya. Kita harus mensikapi kanker itu sebagai ibaratnya tadi gulma. Gulma itu kalau lingkungannya dibersihkan ya, itu nggak mungkin ada gulma ya. Maka konsep dari pencegahan dan pengobatan kanker adalah sebetulnya membuat lingkungan tubuh kita, ekosistem kita itu menjadi baik gitu ya. Nah, ada bakteri-bakteri yang menjadi inti dalam menjaga keseimbangan ekosistem kita. Ya, di sini ada salah satu dari laktik asid bakteria yang disebut dengan Lactobacillus. Ya, Lactobacillus ini strainnya ada banyak sekali ya. Misalnya yang sering kita jumpai pada beberapa fermented food misalnya ya, ada Lactobacillus rhamnosus, bulgaricus, kemudian KCI ya kan, ada yogurt gitu ya. Kemudian juga satu lagi adalah Bifidobacterium, ini ya yang penting ya. Nah, sedangkan Clostridium bacteroides ini kalau meningkat akan menimbulkan penyakit ya. Clostridium dan Bacteroides ini tipe-tipe bakteri yang dia bisa berubah
jahat kalau lingkungannya jahat. Lingkungannya itu mendukung untuk menjadi jahat gitu ya. Lingkungannya jelek gitu ya. Nah, pada orang-orang yang menderita kanker kebanyakan terlalu berlebihannya pertumbuhan dari Clostridium dan Bacteroides. Nah, Clostridium dan Bacteroides ini banyak juga dijumpai pada orang-orang yang pola makannya tidak sehat. Ya, contohnya pada orang yang terlalu sering makan yang makanan yang berlemak atau makanan yang tinggi protein rendah serat. Ya, misalnya dia sukanya makan daging, makan junk food gitu ya. Nah, pada kondisi tidak terjadi keseimbangan antara bakteri-bakteri baik dengan yang jahat ini, maka bisa muncul penyakit seperti kanker ya, walaupun tidak hanya kanker, bisa banyak penyakit yang lain ya, bisa banyak penyakit yang lain. Kemudian ini tentang pengenalan tentang kanker kemarin ya, sudah sempat kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Maaf sebentar ya. Jadi apa itu kanker ya? Kanker itu sebenarnya istilah untuk pertumbuhan sel yang tidak normal ya. Pertumbuhan sel yang tidak normal dan dia tidak bisa dikontrol. Tidak bisa dikontrol, tidak bisa kita bunuh ya, karena salah satu ciri tubuh yang sehat itu harusnya dia bisa membunuh sel yang tumbuh tidak normal. Nah, pada kondisi orang yang kena kanker, kemampuannya untuk membunuh sel yang tidak normal itu menjadi lebih rendah ya. Lalu tumor itu biasanya istilah untuk semua benjolan ya, biasanya dianggap jinak ya. Nah, kalau kanker nih yang ganas ya, yang ganas yang bisa bermetastasis atau menyebar ke lain tempat. Nah, kemudian Nah, ini mengapa kanker itu bisa terjadi? Kanker terjadi karena adanya kerusakan pada DNA yang mungkin sebetulnya sudah terjadi saat kita masih dalam rahim ibu kita. Ya, kemungkinan ketika dalam rahim itu sudah ada mutasi, ya, dan kerusakan DNA ini kalau tidak diperbaiki itu bisa menumpuk dan akhirnya ketika kita terpapar dengan zat-zat kimia atau zat-zat mutagen yang lain begitu ya, maka akan timbul perubahan yang lebih kompleks ya, mutasi gen yang lebih kompleks mencakup 4 gen itu yang ada dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sebenarnya ada dijalankan oleh 4 gen utama, yaitu gen yang dia bersifat mengatur pertumbuhan sel, yang kedua gen yang bersifat dia menekan pertumbuhan tumor gitu ya, gen yang memperbaiki sel kita, dan yang keempat adalah sel yang membunuh, yang mengatur sinyal-sinyal pembunuhan pada sel yang tidak normal atau sel yang tidak terkontrol tadi. Nah, kalau ini semua sudah kena, maka bisa muncul pertumbuhan tumor. Nah, dan ini munculnya bisa dari paparan yang pertama kali ketika kita terpapar oleh zat yang memicu ya, bisa itu virus, bisa itu zat kimia, bisa itu radiasi gitu ya. Itu bisa jaraknya bisa tahunan ya, bisa tahunan. Akan tetapi kalau sudah tumbuh masa, kalau yang namanya tumor jinak itu membutuhkan waktu tahunan untuk tumbuh besar. Kalau yang tumor ganas dia cenderung lebih cepat ya, jadi butuh waktu sekitar bulan ya. Kalau yang jinak dia tahunan, kalau ganas dia bulan. Maka perhatikan kalau misalnya kita punya benjolan, berapa lama dia tumbuh besar ya, dari pertama kali kita kenali ya. Kemudian nah, DNA ini lokasinya ada di dalam sel kita ya. Kemudian begini, kalau terjadi pertumbuhan tumor ya, reaksi tubuh kita itu dia akan bereaksi sebetulnya. Kalau sistem imun kita baik ya, kita itu mempunyai tentara tubuh kelas kakap ya, dia pasukan khusus yang dia bisa membunuh sel tumor dengan menggunakan senjata-senjata yang bisa melubangi sel tumor sehingga dia bisa hancur dalam waktu yang sekejap gitu ya. Namanya natural killer. Nah, natural killer, kemudian ada lagi sel yang namanya limfosit T sitotoksik itu ya. Itu merupakan sel pertahanan tubuh yang kita butuhkan ya. Dan sayangnya
pada orang yang menderita kanker ini sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah, dan apabila dia stres maka tambah rendah ya. Nah, ini natural killer ya. Jadi natural killer itu adalah sel khusus yang bertugas membunuh bukan hanya virus ya, tapi juga sel abnormal, dan dia merupakan bagian dari sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian, nah, mengapa kita sekarang harus memperbaiki dari usus gitu ya? Mengapa dari saluran cerna kita yang harus kita jaga, memperbaiki lingkungan ya? Karena ekosistem yang terbesar itu ada di dalam usus kita ya. Bapak kedokteran modern seperti yang namanya Hippocrates pada masanya itu sudah menyebutkan bahwa semua penyakit itu berasal dari usus, dan kita harusnya mengobati penyakit itu ya menggunakan apa? Menggunakan makanan. Nah, dalam dunia kedokteran modern itu sebetulnya prinsip awalnya juga begitu. Semua penyakit itu kalau bisa diobati dengan cara menggunakan pola makan yang sehat ya, pola makannya kita perbaiki, maka obat itu hanya membantu ya, karena yang membentuk lingkungan kita itu ya pola makan kita terutama ya, walaupun juga dibentuk oleh pola hidup ya, terutama pola tidur ya. Karena apa? Tubuh kita ini diatur oleh jam biologis ya. Ada waktu kita untuk diperbaiki, seperti halnya kalau mobil gitu ya. Mobil itu kan ada batas waktu untuk ganti oli, untuk diservis masuk bengkel gitu ya. Bahkan ada waktu untuk turun mesin, ganti mesin gitu ya. Ganti onderdil dan sebagainya. Nah, tubuh kita itu seperti itu. Nah, ketika kita tidur ya, itu adalah waktu bukan hanya untuk mengistirahatkan sel, tapi juga memindai sel kita untuk mengetahui mana yang rusak dan mana yang harus diperbaiki. Nah, maka kita tidak boleh melewatkan jam tidur kita. Ya, misalnya jam 9, itu jam 9 malam itu harus sudah tidur ya. Dan kalau perlu jam siang antara jam 11 sampai jam 12 atau jam 12 dengan jam 1. Kalau orang muslim ya sholat dulu gitu ya, sholat zuhur dulu. Paling tidak 30 menit usahakan tidur ya, dan tidak boleh tidur pada waktu-waktu yang dilarang ya. Ada tidur yang dilarang ya, yaitu pada sore hari pada jam sekitar jam waktunya matahari terbenam itu ya. Yang kedua adalah pada pagi hari ketika matahari terbit. Ya, jadi mengapa di sini ya? Karena ada kaitannya dengan hormon-hormon yang dikeluarkan ya, hormon-hormon yang dikeluarkan. Nah, kalau kita tidur terlalu lama sampai sore nggak bangun-bangun, yang terjadi apa? Terjadi sindrom stres ya. Kita jadi orang yang seperti orang yang stres, linglung ya, disorientasi, karena yang dikeluarkan adalah hormon-hormon kortisol yang akan menyebabkan justru sistem imun kita lebih rendah ya. Demikian juga kalau pagi ya, kalau pagi kita tidak terkena sinar matahari itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita ya, karena sinar matahari diperlukan untuk pengaktifan vitamin D, yang ternyata vitamin D itu bukan hanya dibutuhkan untuk kesehatan tulang tapi juga untuk perbaikan sel ya. Nah, ini tentang bagaimana makanan ya, kemudian obesitas dan aktivitas fisik ya, lifestyle kita itu mempengaruhi terjadinya kanker ya, karena di sini makanan itu bisa, dan obesitas tadi ya, bisa mempengaruhi peradangan dan imunitas kita ya, bisa mempengaruhi kemampuan memetabolisme zat-zat yang bersifat karsinogenik, bisa mempengaruhi perbaikan sel, bisa mempengaruhi hormon ya, tadi siklus sel kita, mempengaruhi kemampuan membunuh yang disebut apoptosis ya, dan juga sifat biologis dari kanker itu ya, namanya diferensiasi ya. Nah, ini gambaran lingkungan ekosistem pada saluran cerna ya, dari saluran esofagus ya, kerongkongan, sampai dengan ke anus ya. Ini beda-beda ekosistemnya ya. Misalnya di daerah esofagus ini ada yang namanya Helicobacter. Helicobacter ini tidak boleh pindah ke dalam lambung ya.
di bagian lambung tertentu, kalau dia berada di situ dia bisa memicu kanker. Ya, kalau Helicobacter ada di tempatnya, dia tidak pindah, sebetulnya dia bermanfaat karena Helicobacter ini bersifat diperlukan dalam membuat lambung itu menjadi alkali sehingga tidak terjadi iritasi pada lambung. Ya, kemudian Helicobacter ini ternyata diketahui dia punya efek menekan alergi. Ya, jadi pada orang-orang yang punya alergi itu kemungkinan ya Helicobacter ini tidak ada lagi di dalam esofagusnya. Nah, lalu kalau misalnya Helicobacter tadi pindah ke sini gitu ya, maka bisa terjadi apa yang namanya kanker pada lambung ya, kanker pada lambung. Nah, lambung ini adalah satu bioreaktor ya. Lambung ini dia tidak boleh bekerja terlalu keras atau terlalu penuh. Ya, di sini harus ada sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Maka makan itu jangan sampai kenyang. Makan itu sebelum kenyang kita harus berhenti. Ya, usahakan ada air yang kita minum dan menyisakan ruang untuk udara karena di sini harus terjadi pelumatan dari makanan yang baik sehingga nanti bisa diserap dengan baik di usus halus dan di usus besar. Ya, maka kalau lambung itu terlalu penuh, mengapa Helicobacter bisa pindah itu seperti itu ya. Harusnya dia di sini karena terlalu penuh, ada yang masuk ke sini ya. Nah, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan probiotik seperti laktik asid bakteri itu bisa mengurangi infeksi karena Helicobacter dan juga bisa mencegah peradangan kronik karena Helicobacter ini. Nah, lalu di usus halus kita lihat di sini harusnya yang banyak adalah lactobacillus ya. Yang banyak adalah lactobacillus. Nah, lalu di dalam usus besar. Nah, usus besar di sini ada banyak sekali Bifidobacterium ya. Kemudian lactobacillus juga ada ya. Nah, di sini juga ada Clostridium ya, di mana kalau pada orang kena kanker usus besar misalnya, Bacteroides dan Clostridiumnya itu meningkat ya. Ya. Nah, kalau terjadi yang namanya ketidakseimbangan ekosistem tadi, misalnya Clostridium meningkat, kemudian Bacteroides meningkat, yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi adalah terjadinya autotoksisitas. Kita itu seperti meracuni diri kita sendiri, ya, karena bakteri yang berlebihan tadi, yang berupa bakteri Clostridium dan Bacteroides itu akan meningkatkan peradangan ya, meningkatkan peradangan dan akhirnya bisa memicu lingkungan yang subur untuk pertumbuhan kanker ya. Jadi untuk pertumbuhan kanker itu butuh lingkungan yang meradang ya, lingkungan yang banyak toksinnya karena bakteri itu juga memproduksi toksin ya, dia memproduksi yang namanya kolibaktin, di mana kolibaktin ini bersifat racun terhadap DNA kita ya. Maka kalau misalnya terjadi dysbiosis itu sebenarnya itu adalah tindakan keadaan di mana itu bisa meracuni diri kita. Nah, belum lagi kalau pola makan kita salah ya. Kalau kita makan banyak frozen food, daging-daging olahan yang mengandung nitrat ya, garam yang tinggi, mengandung zat aditif seperti pewarna, pengawet begitu ya, itu bisa menyebabkan peningkatan zat-zat toksin seperti etanol ya. Kalau kita minum alkohol, maka orang yang menderita kanker itu nggak boleh sama sekali minum alkohol atau makan makanan yang mengandung alkohol, termasuk misalnya buah yang terlalu matang yang dia menimbulkan alkohol, misalnya durian gitu ya, durian yang terlalu matang itu kan juga alkoholnya tinggi. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian tape itu kalau yang berair sekali itu alkoholnya juga tinggi. Nah, itu juga tidak boleh ya. Kemudian juga makanan yang diasapi atau diasinkan ya, karena makanan-makanan itu mengandung yang namanya nitrosamin yang dia bersifat karsinogenik ya. Kemudian penggunaan hormon ya pada makanan-makanan misalnya seperti ayam. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Maka pada kondisi kita mempunyai riwayat keluarga dengan kanker atau ada orang yang sudah didiagnosis sebagai kanker, kita harus menjaga pola makan yang sehat dengan makanan yang
sehat ya, dengan makanan yang sehat. Nah, ini mekanismenya nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, bahaya makanan yang tidak sehat ini tadi autotoksikasi ya, kemudian karsinogen dari beberapa makanan ini sudah saya bahas tadi juga ya. Sumber karsinogen ini bisa dibaca juga dari sumber pertanian, peternakan, sumber air ya, bahkan ya pengolahan makanan, bagaimana kita membungkus makanan ya, perhatikan pembungkusnya ya. Jadi kalau kita beli makanan mending kita bawa sendiri wadahnya ya. Wadahnya pun kalau itu makanan panas usahakan dari kaca atau dari plastik yang bebas dari bisphenol namanya ya. Jadi bisphenol free ya, atau juga lebih baik memasak sendiri. Kemudian oh ya, panci juga hati-hati ya, panci teflon itu ya. Terkadang juga kita harus hati-hati karena teflon yang tergores itu bisa bersifat karsinogenik ya. Nah, lalu pemanis, pewarna, pengawet, penguat rasa ya, kemudian makanan yang modifikasi genetik, cara memasak yang dengan suhu yang tinggi, diasapi tadi ya, hindari ya. Kemudian makanan yang tinggi lemak ya, karena makanan yang tinggi lemak dia diketahui berhubungan dengan obesitas, dan obesitas itu meningkatkan risiko untuk menjadi kanker ya. Lalu dia tinggi protein, rendah serat ya, daging olahan tadi juga ya. Jadi ini banyak hal yang nanti bisa dibaca sendiri. Lalu nah, karbohidrat ya, karbohidrat terutama tepung-tepungan ya, gula ya, gantilah karbohidrat yang simpleks dengan karbohidrat yang kompleks yang berwarna-warni. Misalnya ya, nasi yang ungu, nasi ungu ada ya, nasi ungunya. Nasi hitam itu lebih bagus karena nasi hitam itu kandungannya salah satunya ada yang disebut antosianin ya. Yang ungu-ungu itu biasanya kaya dengan antosianin. Nah, antosianin ini dia bersifat meningkatkan bakteri baik dan dia punya aktivitas antioksidan, anti tumor ya, mendorong sistem imun ya, meningkatkan sistem imun, kemudian dia juga punya sifat anti radang dan sebagainya ya. Kemudian nah, hiperinsulinemi ya, ini biasanya juga ada kaitannya dengan obesitas ya, kemudian juga diabetes ya. Ini diketahui bahwa resistensi insulin meningkatkan kadar estrogen dan juga IGF-1 dan dapat meningkatkan pertumbuhan kanker, terutama kanker payudara ya. Nah, ini mengapa kita kalau bisa tuh menjaga body mass index kita itu ideal ya, karena obesitas itu merupakan faktor risiko yang besar untuk terjadinya kanker payudara, kanker usus ya, kanker endometrium, kanker, banyak sekali kanker ya. Nah ini petunjuknya. Jadi kalau makan pilihlah terutama yang banyak tumbuh-tumbuhannya. Makanannya porsinya harus lebih banyak sayur dan buah. Jaga berat badan ideal, aktivitas fisik yang aerobik ya, karena tubuh kita yang salah satu yang mendorong tumbuhnya kanker itu kalau kita kekurangan oksigen. Ya. Maka dalam kondisi pandemi ini ingat, jangan sering-sering menggunakan masker ya. Kalau perlu masker itu 3-4 jam itu ganti dan harus dilepas ya, karena tubuh yang kekurangan oksigen itu dia akan meningkatkan perkembangan kanker. Kemudian jangan minum alkohol, pilih makanan yang rendah lemak dan garam. Penyiapan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan harus yang aman dan sehat. Dan selalu ingat, jangan merokok ya, karena rokok itu dia menyerang semua sistem imun kita. Sistem imun kita, mitokondria kita keok ya, padahal yang namanya mitokondria itu adalah sumber energi kita ya, sumber energi yang menjadi satu pabrik dari bukan hanya energi tapi juga enzim-enzim yang bersifat antioksidan ya. Bayangkan saja kalau mitokondria kita rusak ya. Kemudian diet yang sehat
yang tinggi serat dan yang kaya probiotik ya. Mengapa diperlukan? Ya karena diet yang tidak sehat itu bisa menyebabkan kurangnya serat yang menjadi makanan bakteri baik ya, yang namanya SCVA ini. Kemudian peningkatan dari zat-zat toksik ya yang bisa menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat ya. Peningkatan antigen yang bersifat memicu peradangan ya. Meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler, meningkatkan risiko peradangan, padahal tadi salah satu yang menyuburkan kanker adalah peradangan ya, dan juga kemampuan berpikir jadi lemah ya, kewaspadaan kita menjadi lemah, akhirnya apa? Gampang stres ya. Nah, lalu juga terjadi resistensi insulin yang tadi bisa meningkatkan terjadinya salah satunya kanker payudara ya. Nah, lalu kalau kita makan banyak serat ya dan kaya dengan probiotik, maka yang terjadi adalah terjadi peningkatan serat yang disebut SCFA ya, di mana serat pangan ini dia bermanfaat dalam sinyal-sinyal yang bersifat imunoregulator ya, menekan peradangan, meningkatkan sistem imun yang tadi bersifat anti tumor ya, dan meningkatkan produksi antioksidan ya, kemudian menurunkan zat yang menginduksi memicu peradangan ya, memperbaiki metabolisme lipid, menurunkan peradangan pada usus, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mengurangi risiko terjadinya infeksi, termasuk tadi infeksi oleh karena Helicobacter pylori yang berkaitan dengan kanker pada lambung ya. Nah, jadi konsumsi apa yang harus banyak? Yaitu sayur dan buah ya. Jadi banyak penelitian yang menyebutkan bahwa konsumsi sayur dan buah itu menurunkan risiko kanker ya, baik itu kanker pada saluran cerna maupun pada tempat lain, misalnya kandung kemih gitu ya. Nah, lalu bagaimana diet yang baik? Nah, ini piringnya T ya, setengah porsi itu harus berupa sayur-sayur dan buah ya, kalau bisa 7 macam. Jadi kombinasi dari 7 macam sayur dan buah warna-warni begitu ya. Lalu seperempatnya adalah protein. Nah, protein lebih baik cari yang sumber protein nabati atau protein hewani, tapi dia daging yang dari daging ikan atau daging putih ya, misalnya dari ayam gitu ya, daripada daging merah ya, walaupun daging merah masih boleh tapi cukup 1 minggu sekali dan itu pun porsinya kecil ya. Kemudian karbohidrat kompleks ya, karbohidrat kompleks itu bukan hanya nasi ya, tapi bisa juga dari gandum yang dari biji gandum utuh ya, atau dari ubi-ubian, ubi ungu, ubi kuning gitu ya, labu ya, labu kuning ya. Itu jadi seperempat saja. Nah, kemudian kunyah dengan baik ya. Kalau perlu dihitung ya, dihitung. Kalau dulu zaman kecil saya diajari mengunyah itu 33 kali gitu ya, dihitungi gitu ya, karena memang interaksi makanan dengan air ludah itu akan menurunkan kerja kerasnya dari lambung ya. Maka kunyah dengan baik. Kalau gigi kita ompong ya periksa ke dokter gigi, minta dibikinkan gigi palsu ya. Kalau kita minum jus, dikulum-kulum dulu, dikulum-kulum biar ada interaksi dengan air ludah gitu, baru dimasukkan ke dalam lambung ya. Jadi jangan langsung sedot dengan akhirnya masuk ke lambung ya, dan makan tuh sambil duduk ya, karena dengan seperti itu akhirnya lambung itu bisa dengan benar-benar mencerna ya, karena kalau kita makan sambil kemana-mana, sambil berdiri gitu ya, akhirnya lambung tidak mencernanya dengan baik, yang ada makanan langsung aja masuk ke dalam usus kita ya, karena gaya gravitasi ya. Maka makan itu harus sambil duduk ya. Kemudian makan malam itu jangan yang berat-berat ya. Makan malam tuh sebaiknya juga sebelum jam 7 ya, kalau yang berat ya. Kalau mau makan lapar gitu ya, malamnya lapar, cari buah ya, terutama pisang atau sesuatu yang dia tidak memperberat kerja dari lambung ya, kurma atau yang sesuatu yang memudahkan kita tidur ya. Jangan justru sesuatu yang menyebabkan akhirnya kita sulit tidur ya.
Nah, lalu kalau kita nggak bisa mendapatkan sayur dan buah yang organik, ya, cucilah semua sayur dan buah tadi dengan menggunakan baking soda. Nah, ini caranya ya. Jadi ini sudah diteliti oleh para ilmuwan di mana membersihkan sayur dan buah untuk mengurangi pestisida itu bisa dilakukan dengan baking soda, dengan melarutkan baking soda itu ke dalam air ya, dan merendam sayur dan buah itu dalam air selama kurang lebih 12 sampai 15 menit ya, di mana yang digunakan adalah baking soda murni ya, baking soda murni yang food grade ya kalau beli ya. Banyak biasanya dijual di toko-toko bahan roti ya. Nah, ini kemudian tadi kan cara masak itu juga penting ya. Cara masak gunakan minyak sayur ya. Kalau bisa pilih dari kelapa atau minyak zaitun itu lebih baik ya. Yang ekstra virgin, yang minyak kelapa yang ekstra virgin ya. Kemudian gunakan bumbu yang masih segar dari rempah-rempah, misalnya jahe, ada lengkuas, ada daun salam, misalnya bumbu-bumbu ala-ala Indonesia itu kan banyak sekali, itu serai ya. Itu sebetulnya lebih baik daripada kita menggunakan bubuk ya. Lalu hindari memotong sayur dengan ukuran terlalu kecil ya, cuci dahulu sayur dan buah sebelum dipotong-potong ya. Dan jangan masak terlalu lama. Masak dengan cara tumis menumis, kukus mengukus. Kalau pengen gorengan ya menggunakan minyak yang tadi ya, yang minyak kelapa lebih baik ya. Nah, lalu sebelum kita sakit ya, jadikan makanan kita itu sebagai obat ya. Jangan jadikan obat kita sebagai makanan. Nah, kalaupun kita misalnya harus mengkonsumsi suplemen ya, pilihlah yang mengandung simbiotik. Ya, simbiotik itu dia juga mengandung probiotik, dia juga mengandung prebiotik. Nah, jadi sebenarnya itu makanan fungsional ya, makanan fungsional bukan obat ya. Dan itu banyak sekali sekarang ya, ada yang dikombinasi dengan berbagai macam ekstrak dari sayur, buah, dan juga peptida dari ikan misalnya ya. Kemudian ada yang berupa produk-produk dairy produk, misalnya kefir ya, kimchi ya kan, terus yogurt. Nah, peran probiotik ternyata sudah banyak diteliti untuk kanker, di mana probiotik ini dibutuhkan dalam proses pencernaan ya, melawan kolonisasi patogen, memproduksi vitamin ya, memicu sistem imun ya, membantu pematangan dari sel dan regenerasi sel ya, karena sel kalau dia tidak matang, tidak dewasa gitu ya, dia akan mudah mengalami perubahan menjadi tidak terkontrol pertumbuhannya ya. Maka probiotik ini membantu kita dewasa gitu ya, membantu sel-sel kita itu dewasa. Nah, lalu bagaimana makanan bisa menghambat kanker ya? Makanan itu menghambat melalui mekanisme melindungi materi genetik dari karsinogen ya, menurunkan radikal bebas, mengencerkan efek karsinogen, menurunkan waktu transit di saluran cerna ya, karena dengan adanya serat pangan maka BAB menjadi lancar ya, BAB menjadi lancar dan akhirnya zat-zat karsinogenik itu tidak bisa kita serap ya. Nah, juga meningkatkan enzim yang berfungsi sebagai anti kanker ya. Nah, ini contohnya di sini ada usukusi, di mana di situ ada yang namanya Bifidobacterium longum, laktik asid bakteria ya, kemudian kandungan dari pineapple extract, resveratrol ya, ada takara kombu ya, kemudian dari ikan yang mengandung banyak omega 3 ya, kolagen, di mana kolagen juga punya sifat membantu penyebaran dari kanker ya, kemudian kiwi ya, dan juga enzim yang bersifat antioksidan ya, pada orang-orang yang mitokondrianya sudah rusak, penggunaan L-glutation ini sangat-sangat penting ya. Nah, ini bakteri yang ada dalam usukusi, ada Bifidobacterium longum dan ada lactic acid bakteria, di mana Bifidobacterium longum adalah satu
macam bakteri yang dia bersifat melindungi dari epitel kita, ya, sehingga bakteri patogen itu tidak bisa masuk, ya, tanpa dia merusak sel epitel kita. Jadi dia bisa nempel, dia punya sifat dia bisa menempel pada sel epitel kita. Nah, kemudian yang namanya lactic acid ini dia adalah bakteri yang dia mampu memproduksi yang namanya bakteriosin, ya, kemudian memproduksi homeostasin yang dia bersifat baik, ya, terhadap ekosistem. Jadi dia menyeimbangkan ekosistem sehingga tidak terjadi pertumbuhan yang berlebihan dari bakteri yang bersifat patogen tadi, ya. Kemudian dia meningkatkan sistem imun, ya, terutama natural killer, ya, interferon gamma yang dia punya sifat tadi menekan perkembangan kanker, ya, dan juga ternyata dia bisa menyebabkan matinya sel-sel kanker itu melalui proses yang namanya apoptosis, ya, bunuh diri yang terprogram. Jadi apoptosis itu adalah bunuh diri yang terprogram. Jam berapa Pak sekarang? Jam 5. Nah, ini gambaran bagaimana probiotik dia sudah diteliti pada beberapa kanker. Ini kanker usus besar pada paru. Pada paru yang usus besar mana ya? Enggak ada. Nah, ini yang pada paru, ya. Jadi sebetulnya ada yang pada saluran cerna juga ada, ya, di mana penggunaan probiotik itu ternyata bisa meningkatkan natural killer tadi, ya, meningkatkan makrofag, ya, meningkatkan interferon gamma, menekan sinyal peradangan, ini sinyal peradangan, ya, menurunkan kejadian penyakit pada paru, misalnya asma, ya, penyakit pengerasan dari paru, ya, terjadi pengerasan pada paru, ya, kemudian membantu mengurangi zat toksik seperti misalnya logam-logam berat itu bisa juga, ya. Jadi dia bersifat mendetoksifikasi tubuh kita dari logam berat, ya. Ini sudah diteliti baik secara in vitro pada sel kanker atau secara in vivo, ya, in vivo baik pada hewan coba maupun pada manusia, ya. Nah, ini pada penggunaannya pada pencegahan dan pengobatan dari kanker-kanker yang mengenai saluran cerna, dari mulai esofagus tadi, ya, kemudian lambung sampai ke usus besar, ya. Kemudian ini pada breast cancer, ya, dan banyak lagi penelitian yang lain, dan memang dikatakan bahwa seperti probiotik ini adalah functional food, ya, functional food bukan obat, ya, maka dia bersifat membantu pengobatan, ya, terutama pada orang-orang yang sudah punya didiagnosis sudah punya kanker, ya. Kemudian juga untuk mencegah orang-orang yang punya riwayat keluarga kanker misalnya, ya, untuk mengalami kanker. Nah, ini ternyata diketahui pengaruhnya bisa sampai ke kanker payudara walaupun kita meminumnya saja. Kan kesannya kok kita minum kok bisa pengaruh ke kanker payudara, ya, padahal kan jauh gitu, ya, tapi ternyata buktinya di sini sudah terbukti dalam penelitian bahwa ketika kita meminum probiotik, ya, dia akan mempengaruhi saluran cerna kita, dan ini akan mempengaruhi sistem imun secara umum, ya, dan inilah yang akan menyebabkan sel kanker pada paru tadi, pada payudara tadi bisa dibunuh dengan menggunakan sel-sel tubuh kita sendiri, ya. Jadi sebetulnya obat itu ada dalam tubuh kita juga, ya. Obat itu ada dalam tubuh kita juga, tapi untuk mengaktifkan obat yang ada dalam tubuh kita harus mengubah pola hidup, pola makan, mengubah lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan kanker menjadi lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan kanker. Jadi ibaratnya kanker itu kita anggap sebagai apa? Preman. Preman itu kalau kita beri lingkungan yang baik, bisa nggak dia berubah menjadi orang baik? Bisa, ya. Kalau kita beri lingkungan yang baik, kita didik dengan baik, insya Allah yang namanya preman itu bisa jadi santri, ya, kalau orang Islam, ya. Jadi
Dan itu sudah terbukti banyak preman-preman yang berubah menjadi santri. Nah, demikian juga dengan apa namanya kanker. Ya. Kanker itu dia seperti anggap saja seperti preman tadi, dan bagaimana melawan preman itu sebetulnya bukan hanya dengan memerangi, tapi dengan mengubah lingkungannya menjadi baik, ya. Dan akhirnya kanker nanti berubah menjadi teman baik kita, gitu ya. Jadi jangan anggap harus dibunuh, ya, harus dibunuh, ya. Kemudian ini salah satu komponen dari Takara Kombu yang namanya fukoidan itu, ya, di mana fukoidan ini sudah banyak diteliti dan digunakan untuk pengobatan sel kanker karena dia punya sifat nano, ya, dia bisa menembus sel dengan mudah karena sifatnya yang bersifat nano tadi, dan dia dikatakan merupakan salah satu zat yang bisa mentargetkan reseptor tertentu, ya, pada sel, ya. Jadi sel kita tuh seperti punya penangkap begitu, ya. Nah, fukoidan ini bisa menempel pada penangkap itu, ya, yang ada pada P-selectin reseptor ini, ya. P-selectin reseptor itu suatu reseptor yang dia bersifat meningkatkan kemampuan sel untuk menyebar, ya, untuk bermetastasis, gitu ya, untuk membentuk massa yang padat yang besar, ya, itu, ya. Maka kalau kita blok, harapannya dia tidak bisa bermetastasis atau dia tidak bisa tumbuh menjadi massa yang padat, gitu ya. Nah, lalu juga dia punya sifat anti kanker, ya, dengan cara meningkatkan bunuh diri sel tadi, ya. Jadi meningkatkan mekanisme bunuh diri sel, ya. Lalu dia kalau diberikan bersama dengan zat aktif yang lain, dia bersifat melapisi. Nah, melapisi ini dia bisa meningkatkan aktivitas anti kanker, ya, gitu. Nah, lalu kiwi itu banyak sekali manfaatnya, ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu disebutkan di dalam surat Ar-Rahman, ya, bahwasanya ciri dari sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah seimbang. Nah, kunci-kunci keseimbangan itu yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji banyak. Ya, salah satu contohnya adalah kiwi, ya. Kiwi, kemudian buah tin, ya, buah delima, ya kan? Kemudian buah anggur, ya, buah yang berbiji banyak. Nah, itu semua ternyata setelah diteliti dia bisa meningkatkan natural killer, dia bisa meningkatkan antioksidan, kemampuan antioksidan, mencegah kerusakan DNA, ya, kemudian membuat lingkungan kita menjadi alkali, ya, menjadi basah, karena kanker itu sifatnya suka dengan yang asam-asam, ya. Maka usahakan kita banyak mengkonsumsi seperti ini, ya, yang mengandung buah ini atau buahnya sendiri, ya, gitu. Dan pastikan buahnya tadi sudah dicuci dengan baking soda, ya. Nah, lalu nanas juga, ya, nanas itu ternyata juga dia punya efek mengurangi radang, ya, meningkatkan sistem imun, mencegah kanker, mempunyai efek anti kanker, ya. Sudah diteliti juga nanas ini, ya. Jadi ini pada kanker yang sangat-sangat mematikan wanita, ya. Kanker ovarium itu susah sekali mengobatinya karena biasanya dideteksi ketika dia sudah besar, ya. Sudah besar, sudah kemana-mana biasanya. Jadi kanker ovarium itu adalah kanker yang dia punya sifat yang disebut silent lady killer, ya, istilahnya, karena tahu-tahu sudah besar, sudah kemana-mana, ya, dan bisa menyerang bukan hanya wanita dewasa tapi juga bahkan anak-anak, ya. Saya pernah dapat kasus itu umur 18 tahun 2 ovarium itu kena kanker semua, ya. Bayangkan, jadi kalau 2 ovarium kena kanker semua, ibaratnya fungsi reproduksi seorang wanita itu hilang, ya, dan biasanya akan diangkat semua rahimnya, ya. Nah, lalu juga kanker usus, ya, kanker usus. Nah, ini bagaimana kandungan dari nanas yang mengandung bromelain, ya, ternyata punya kemampuan membunuh kanker usus besar, ya, dengan mengaktifkan produksi ROS dan mekanisme apa yang disebut autofagi. Autofagi ini adalah kemampuan memakan sel yang rusak pada tubuh kita
Yang ini bisa ditingkatkan juga kalau kita puasa, ya. Maka kalau yang Muslim, jadikan puasa Ramadan kita ini bukan hanya sebagai berhenti sampai Ramadan, ya. Setiap bulan kita harus rutin melakukan puasa di hari-hari yang dianjurkan, ya, karena puasa ini ternyata salah satu mekanismenya terjadi melalui autofagi ini. Kemudian juga dia merupakan upaya untuk merestart, mereprogram, ya, ekosistem kita, ya. Maka yang non Muslim juga ada biasanya puasa, ya, terutama yang beragama Katolik itu mungkin ada puasa juga, itu bagus, ya. Jadi memang ada masa di mana tubuh kita itu harus diistirahatkan. Nah, puasa itu untuk mengistirahatkan saluran cerna, gitu ya, saluran cerna, ya, dan juga untuk mereprogram dari ekosistem kita, ya. Nah, ini beberapa penelitian tentangnya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, itu dia teman-teman tadi sedikit penjelasannya. Sebentar saya berhentiin. Udah, oke. Banyak dok pasti mau nanya dok. Kemarin aja kan kita rame. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau tanya sesuai, mungkin ada yang belum jelas tadi mungkin tentang ya apa aja yang boleh dan nggak boleh, misalkan makanan, walaupun tadi udah dijelasin, cuman kan mungkin mau lebih jelas lagi. Nah ini dok ada yang tanya, dok mau tanya kalau kanker kelenjar getah bening biasanya penyebab utamanya karena apa? Dan kalau untuk treatment sebaiknya selain obat ya, selain obat sebaiknya sebentar, oh hilang tadi. Oh sebaiknya konsumsi Subarasi dan Utsukushi. Nah yang disuggest sama dokter Susi ini banyakin yang mana gitu pertanyaannya dok? Ya, jadi kanker getah bening itu adalah salah satu jenis kanker yang dia dipicu oleh infeksi, ya. Ada virus yang namanya Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus itu sebenarnya virus yang ada dalam mulut kita, gitu ya. Maka terjadi disbiosis pada area mulut, ya. Nah, maka memang yang terpenting di situ adalah mengembalikan ekosistem pada mulut, ya, dengan higien sanitasi yang baik, ya, kemudian dengan menggunakan misalnya pasta gigi yang ramah terhadap ekosistem, ya kan, pasta gigi yang ramah dengan ekosistem yang tidak mengandung fluoride, ya, jangan menggunakan yang mengandung fluoride. Dan kalau ada gigi yang berlubang, ya, ada gigi yang tambalan, nah, konsultasikan ke dokter karena itu menjadi sumber, ya, ya. Kemudian perlu diingat stadiumnya juga, ya. Jadi kalau dia sudah stadium lanjut, tentunya kita membutuhkan bukan hanya makanan fungsional, ya, dan juga perlu diperhatikan dosisnya tentu akan lebih banyak, ya. Dan saran saya terutama menggunakan suplemen yang dia tadi mengandung bakteri baik dan zat-zat aktif yang dia meningkatkan natural killer tadi. Jadi kalau di sini ada Utsukushi, ya itu yang paling banyak dosisnya berarti, ya. Dalam beberapa penelitian ada yang menggunakan probiotik seperti misalnya Bifidobacterium longhum, gitu ya. Itu dikombinasi dengan serat pangan. Nah, serat pangan ini juga butuh, ya, makanya makanan yang sehat itu penting. Jadi mau makan suplemen sebanyak apapun, kalau makannya nggak sehat, kurang serat tadi, ya, tidurnya tidak bisa tepat waktu, gitu ya, pola hidupnya nggak sehat, ya, tentunya hal itu tidak akan berarti, ya, karena yang terpenting justru itu, ya. Dan yang perlu diingat lagi adalah pola tidur dan kebutuhan akan vitamin D, ya. Maka kalau
kalau banyak riset menyatakan bahwa orang yang kena kanker tuh rata-rata hormon melatoninnya rendah dan juga vitamin D-nya rendah. Nah, rata-rata mereka suka begadang. Begadang itu menyebabkan hormon yang bertugas memproduksi antioksidan yang memperbaiki sel tadi juga ya. Itu namanya melatonin tadi. Itu menjadi rendah ya. Maka pada kondisi ini perbanyak makanan yang kaya dengan melatonin ya. Kaya dengan melatonin, kaya dengan vitamin D ya. Makanan yang kaya melatonin contohnya apa? Pisang ya, kurma, apokat ya kan? Kangkung, kemudian ada minyak zaitun ya, kacang-kacangan seperti kacang almond gitu ya. Kemudian juga yang kaya dengan vitamin D misalnya minyak hati ikan, ya minyak hati ikan kok terutama ya. Mengapa minyak hati ikan? Karena minyak hati ikan itu tidak perlu sinar matahari untuk mengaktifkan ya. Jadi kalau di mana Eskimo ya, di kutub utara itu ya, itu orang tidak pernah terpapar sinar matahari, kebutuhan vitamin D-nya dari mana coba? Ya dari ikan, ya dari ikan terutama minyak hati ikan. Nah, bahkan dalam Islam itu Nabi itu menyatakan bahwa salah satu makanan kita nanti di surga adalah hati ikan. Nah, hati ikan karena mungkin hati ikan mengandung vitamin D yang tinggi yang tidak perlu pengaktifan oleh sinar matahari ya. Nah, kemudian ada satu lagi itu detoksifikasi. Ya, detoksifikasi ini penting ya. Apalagi kalau kita punya riwayat merokok yang lama. Rokok itu mengandung 4.500 zat kimia ya. Maka ketika kita punya riwayat merokok yang lama, baik itu menjadi perokok aktif maupun pasif, ya kita harus mendetoksifikasi tubuh kita dahulu ya. Ada banyak cara untuk mendetoksifikasi ya. Bisa dengan menggunakan enema kopi, dengan minum kopi itu sendiri ya, tapi kopi yang kopi hitam ya, kopi hitam. Kopi hitam itu sudah ada penelitiannya itu ya. Jadi ada penelitian bahwa penggunaan kopi hitam pada jam tertentu, ya, pada jam 8 pagi, jam 1 siang, kemudian jam 5 sore itu bisa memperbaiki DNA dan menjaga stabilitas dari DNA kita. Gitu ya. Jadi kalau kita merokok, minum kopi, kerusakan DNA-nya itu akan lebih rendah ketimbang kita merokok tanpa minum kopi gitu ya. Tapi ingat kopi yang tanpa gula dan kopinya ini kopi yang asli, bukan kopi tambahi creamer, tambahi macam-macam rasa itu bukan ya, tapi kopi yang asli ya. Ada lagi pertanyaannya? Nah, oke. Ada dok. Nah, ini ada yang tanya, ini tentang makanan dok. Jadi Ya. tadi kan dokter Susi ada bahas sedikit yang tentang zat karsinogen itu. Nah, ini mau tanya, kalau misalkan makanan yang diprosesnya lama, contoh kalau misalkan kayak ada, kita bilangnya apa ya, kayak bacang atau ketupat atau semacam itu dok, itu kan rata-rata kan prosesnya lama dok, harus dikukus lama apa segala macam. Nah, apakah itu juga berpotensi ada juga atau hanya yang mungkin yang dibakar-bakar atau yang digoreng-goreng aja? Ya, jadi memasak dengan waktu lama, kemudian dengan suhu tinggi, tentunya akan merusak komponen dari makanan. Yang jelas vitamin udah rusak, gitu ya. Yang kedua protein, ya protein bisa menggumpal, bisa rusak juga, ya. Jadi makanya metode memasak itu ada caranya supaya tidak terlalu lama. Bikin ketupat, bikin itu sebenarnya ada metodenya itu biar nggak terlalu lama. Saya pernah melakukan uji coba yang bikin ketupat hanya dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan hati-hati kalau makan seperti itu di luar yang kita ketahui prosesnya ya, karena kalau kita beli misalnya ya, rata-rata pedagang tuh pengen untungnya dikasih apa coba? Pengawet. Ya, mau dikasih borak, mau dikasih pengenyal itu ya. Pengenyal apa namanya itu?
untuk apa makan pecel itu kan ada tuh yang namanya gendar pecel ya. Gendar pecel itu sering dikasih yang namanya apa pengenyal STTP apa ya itu ya. Jadi walaupun dia hanya menggunakan sedikit dengan kadar yang diperbolehkan oleh BPOM misalnya, tapi sekali lagi tubuh manusia itu kan berbeda-beda. Maka lebih baik ya jangan konsumsi yang seperti itu ya, jadi masak sendiri. Nah, atau beli pada orang yang kita yakin bahwa prosesnya dia itu sehat gitu ya, tidak menggunakan itu. Nah, jadi tidak hanya yang diasap-asap tadi atau apa namanya dikukus pun kalau lama ya, lama dan suhunya kan tinggi ya, itu juga akan merusak komponen makanan ya. Ada lagi? Oke. Dulu. Kemudian bakteri pylori dan tumor di lambung perdarahan sedang hamil 6 bulan. Ini ada pertanyaan gitu. Jadi ada pasien bakteri pylorinya positif, Helicobacter pylori ya. Tumor di lambung, perdarahan dan sedang hamil. Biasanya kalau sedang hamil dipertimbangkan usia kehamilannya berapa dan dokter akan menyarankan sesuai dengan stadium gitu ya. Kalau dia masih memungkinkan operasi, dia akan dioperasi. Kalau tidak, biasanya akan dilakukan radiasi atau kemoterapi. Nah, biasanya kalau misalnya itu kehamilannya sudah tua, ditunggu dulu bayi dilahirkan ya. Nah, akan tetapi adalah hak ibu ya, hak ibu untuk memilih ya, hak ibu untuk memilih, hak pasien untuk memilih. Makanya kalau ibu misalnya beragama muslim saya selalu libatkan keputusan, setiap pengambilan keputusan yang ingin ibu tempuh itu dengan cara melakukan sholat istiqoroh. Kalau nggak muslim ya bagaimana caranya kita itu selalu berkomunikasi dengan Tuhan ya untuk menentukan setiap keputusan kita, yakin yang mana. Karena kalau kita ingin menjalani suatu terapi tanpa ada keyakinan, ya itu juga terapi itu tidak akan berarti apapun gitu ya. Dan sekali lagi bahwa pengobatan itu yang utama adalah lingkungan tubuh kita, ya lingkungan tubuh kita. Kalau pola hidup kita kemudian pola makan kita itu tadi tidak mendukung ya lingkungan bagi pertumbuhan kanker ya, insya Allah yang namanya kanker itu akan mati sendiri, dia nggak dapat makanan. Maka kalau ibu ingin menempuh cara selain non medis atau dalam masa menunggu ya, dalam masa menunggu terapi medis gitu ya, ini yang terpenting ya, suplemen itu sifatnya membantu. Suplemen tidak akan berarti apapun walaupun suplemen itu secanggih apapun kalau pola makan dan pola hidup itu tidak diubah ya. Itu maka coba nanti bisa konsultasi secara pribadi pada saya untuk mengatur bagaimana pola makan dan pola hidup yang sehat ya, karena yang terpenting itu dan orang tuh harus dikuatkan untuk itu, karena kan merubah sesuatu yang sudah mendarah daging itu akan lebih sulit ya. Maka dibutuhkan dukungan dari keluarga, dari orang yang terdekat, suami terutama ya, karena pengambilan keputusan apalagi itu berkaitan dengan nyawa seorang janin gitu ya, itu ada konsekuensi yang berat gitu ya. Maka tidak mudah untuk dijawab sekali ini ya, mungkin nanti bisa konsultasi secara pribadi dengan saya ya. Lanjut. Oke, ada yang tanya. Ini lebih general sih dok pertanyaannya. Jadi dok mau tanya, kalau misalkan dari kecil, misalkan dari kita kecil kita udah biasa makan makanan yang sehat, Ya. yang bersih, yang bernutrisi, let's say kita bilang. Tapi seiring berjalannya waktu, beranjak dewasa, misalkan udah umur 20-an atau udah umur belasan atau apa, tuh dia makannya jadi makan-makan yang mungkin bakar-bakar atau apa kayak begitu. Itu bentar saya baca aja pertanyaan. Nah,
Apakah itu semua lebih cepat merusak usus dibandingkan dari yang kecil sudah terbiasa makan makanan yang nggak sehat, Dok? Ya, eh, yang lebih cepat merusaknya tentunya kalau dari kecil ya, karena sistem tubuh kita itu mempunyai periode kritis untuk tumbuh, terutama sistem imun ya. Seperti natural killer itu, kalau kita baru lahir, itu adalah natur set point kita sebetulnya. 7 hari pertama kehidupan itu sangat penting ya. Nah, di sini kalau terjadi disbiosis pada masa ini ya, ini akan pengaruhnya sampai ke dewasa nanti karena ini mempengaruhi jumlah natural killer kita. Jadi natural killer itu eh, dia itu harus bangun ya. Dia itu sebetulnya pada saat kita dalam kandungan itu ditidurkan. Nah, karena apa? Kalau dia dibangunkan bisa tarung antara sel kita dengan sel ibu dengan sel bayi gitu ya. Jadi malah justru ibunya bisa kena preeklamsi, bisa kena macam-macam ya. Maka kalau kenapa kok ibu hamil itu apa namanya harus hati-hati dengan natural killer yang dibangunkan ya. Nah, eh, apa pada saat lahir 7 hari pertama ini natural killer harus dibangunkan dengan cara disusui, dengan cara kalau dalam dalam ajaran tradisional di apa namanya diurapi mulutnya kalau di beberapa peradaban itu dengan herbal atau yang dikunyahkan oleh orang dewasa, atau kalau menurut ajaran Islam dengan apa dikunyahkan kurma ya, kunyahkan kurma diurapi mulutnya dengan apa kurma itu ya, tujuannya untuk membangunkan natural killer sebetulnya dan juga memberikan sistem apa imun yang sudah jadi ya dari mulut orang yang mengunyahkan tadi, atau juga memberikan ekosistem ya pada mulut yang steril karena pada bayi itu ekosistemnya steril. Nah, dengan disusui selama 2 tahun itu ibaratnya dia sedang membangun tembok. Kalau kita bangun rumah ya, yang pertama kali kita bangun apa dulu? Pertama, tembok yang melingkari luar kan gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi tubuh kita tuh dibangun dengan membuat tembok apa keamanan ya di sepanjang lapisan yang bersentuhan dengan udara luar ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menyusui bayi kita sampai 2 tahun. Ya, maka anak yang mengalami kegagalan ya dalam proses ini ya, misalnya karena dia ibunya tidak menyusui ya, dia digantikan dengan formula, tentu akan berbeda dengan yang disusui sampai 2 tahun. Nah, periode ini itu periode yang sangat penting. Nah, baru setelah itu mulai stabil ya, mulai stabil. Nah, semua akan dipengaruhi oleh pola makan, pola hidup kita ya, pola makan, pola hidup kita. Nah, makanya ada reprogramming dalam setiap bulan ya. Dalam setiap bulan itu kenapa kita harus mereprogram lagi, membersihkan lagi, mereprogram lagi gitu ya. Dan yang unik tubuh kita itu punya lumbung sebetulnya, semacam lumbung padi kalau masa paceklik gitu, yang dimana gabah itu disimpan. Nah, tubuh kita tuh lumbungnya di mana? Dalam usus buntu. Ya, maka hati-hati operasi usus buntu tuh jangan sembarangan ya. Kalau radang usus buntu sebisa mungkin diobati tanpa operasi itu lebih baik, karena apa yang di kita atau usus buntu itu dia adalah lumbung dari ekosistem kita, sistem imun kita, sistem neuroendokrin dalam usus kita ya. Maka jagalah apa namanya usus buntu ya, usus buntu jangan sampai dia diangkat ya. Kemudian apa yaitu melakukan reprogramming teratur itu salah satunya dengan apa? Puasa gitu loh, tiap bulan puasa ya. Jadi kalau kita makan yang tidak sehat, imbangi dengan puasa, dengan apa detoksifikasi. Detoksifikasi bisa dengan macam-macam tadi ya, atau dengan bekam ya. Kalau pada muslim itu dianjurkan berbekam pada pertengahan bulan, karena pada pertengahan bulan terutama pada saat apa namanya bulan penuh ya, bulan penuh ya, bulan purnama ya, itu saat-saat di mana gravitasi itu bisa
mempengaruhi apa namanya sistem imun, mempengaruhi hormonal kita, dan darah itu seperti istilahnya bergolak ya karena banyak mengandung racun ya. Maka pada saat itu diharapkan kita melakukan detoksifikasi ya. Nah, adapun kalau kita mempunyai kanker ya yang sudah metastasis, detoksifikasi juga harus hati-hati. Jangan pilih sesuatu yang dia membangkitkan hipoksia dalam tubuh kita. Nah, bekam ini kan dia tadi saya menyebut tentang bekam ya. Bekam itu kalau pada orang yang sudah menderita kanker yang menyebar itu harus hati-hati karena dia meningkatkan yang namanya HIF1 alpha. HIF1 alpha itu hipoksia inducible factor yang terjadi karena proses hipoksia. Ya, maka cari detoksifikasi yang lain. Ya, bisa dengan enema kopi, bisa dengan metode balur-balur ya, lulur-lulur, apalagi kalau Jepang itu sukanya apa? Sauna ya. Membuat tubuh kita berkeringat itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk detoksifikasi. Ya, karena kulit kita itu adalah salah satu organ yang bukan hanya berperan dalam menjaga serangan dari luar ya, tapi juga dia mempunyai sistem detoksifikasi dan juga mempunyai sistem imun di dalamnya. Maka kulit ya, perhatikan apa yang terpapar pada kulit, perhatikan sabun kita ya. Ini AFC harus mengeluarkan nih sabun yang ramah terhadap bakteri baik ya. Bagaimana sabun yang ramah terhadap bakteri baik, pasta gigi yang ramah terhadap bakteri baik ya. Jadi produk-produk ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Apa namanya, bukan hanya makanan fungsional ya, tapi juga produk-produk yang mempengaruhi ekosistem pada kulit ya, skincare ya. Kalau wanita pengen cantik ya, ada nggak peduli itu ada merkurinya, nggak peduli ada parabennya gitu ya, nggak peduli itu merusak ekosistem kulitnya karena dia pengen cantik, maka dia menggunakan skincare yang asal gitu tadi. Nah, jadi apa namanya, gunakanlah skincare dan kosmetik yang aman terhadap bakteri baik. Ada lagi? Oke, nah, ada lagi ini pertanyaan yang sebenarnya saya juga mau tanyain dari kecil sih dok. Ini ada yang tanya, dok, benar nggak sih kalau kata orang zaman dulu sering makan mie instan bisa menyebabkan kanker? Nah, Ya, iya. wah, Jadi mie instan tuh kebanyakan apa isinya? Karbohidrat. Ya, saya ada satu pasien tuh yang dia cerita, dok, ini suami saya kok gula darahnya naik tinggi sekali gitu, jadi 500. Terus saya tanya, habis makan apa? Habis makan mie. Makan mie instan ya. Jadi mie instan itu selain dia karbohidrat yang indeks glikemiknya itu tinggi gitu ya, dia juga diolah dengan penggorengan ya, dikasih lapisan lilin ya kan, kemudian belum lagi nanti apa bumbunya, pengawetnya. Di Indonesia ini yang seperti itu kita kesadarannya belum belum baik ya. Jadi mie instan di Indonesia kalau kita bandingkan dengan sama-sama mereknya nih, kita pergi ke London misalnya, kita lihat coba bandingkan ya, berapa jumlah pengawetnya, sama atau tidak? Ternyata beda ya, nggak tahu kenapa ya. Nggak usah jauh-jauh ke London, antara Jawa dengan Sumatera itu juga udah beda loh. Makanya sekali lagi kalau pengen sekali makan mie ya, carilah mie yang indeks glikemiknya rendah ya, misalnya mie shirataki ya. Saya ada dijual mie dari tepung kaf yang baik untuk bakteri baik karena dia mengandung laktik asid ya. Kemudian dia tidak mengandung zat pengawet, tidak mengandung zat pewarna, ya kan, tidak mengandung lilin. Itu penting. Mie itu sebenarnya nggak masalah, asal porsinya tadi juga, ya porsinya juga tadi piring teh tadi. Ya, jadi kalau bikin mie itu tambahi apa? Tambahi sayur, tambahi bumbu ya, bumbu yang diulek ya, bumbu misalnya bawang merah tuh bagus loh, bawang merah, bawang putih. Nah itu, jadi apa namanya, bukan hanya
mie terus hanya dikasih bumbu instannya ya gitu. Sekarang udah banyak kok mie-mie yang sehat itu. Saya sendiri juga mengkonsumsi mie dari sorghum ya. Tahu sorghum nggak? Sorghum itu dia sejenis apa gandum gitu ya, biji-bijian yang seperti gandum itu ya, yang bisa dibikin beras, bisa dibikin mie, bisa dibikin roti gitu ya. Bersama dengan tepung porang. Tepung porang itu bahan baku dari shirataki. Jadi apa namanya? Dia indeks glikemiknya rendah ya dan serat ya. Jadi intinya adalah bahan baku dari mie itu, cara proses produksinya, mengandung pengawet atau tidak, mengandung warna atau tidak gitu. Kalau mie-nya itu sehat ya nggak masalah gitu. Ya. Jadi semua tergantung mie-nya mungkin terbuat dari apa yang kayak tadi dokter Iya, jelaskan. prosesnya. Kalau misalkan makan mie instan biasanya kalau orang-orang ditambahin contoh cabai rawit, ditambahin sayur apa, atau apa. Nah, itu membantu berarti dok ya. Iya, cabai rawit itu mengandung yang namanya capsin. Ya, capsin itu antioksidan tinggi juga, gitu ya. Apa warna dari cabai itu kan warnanya kalau yang mateng kan merah tuh. Merah itu juga dia ada kandungan zat aktifnya, gitu ya. Jadi ada vitaminnya, gitu. Jadi tapi sekali lagi pastikan tanpa pestisida ya, tanpa formalin, karena sekarang ini banyak loh petani cabai itu nakal ya. Jadi dia agar cabainya itu awet dikasih apa? Dikasih formalin, dicelup dulu di formalin ya. Maka kalau kita bisa menanam, tanam saja cabai di rumah ya. Jadi nggak perlu kita beli cabai ke pasar ya, nggak perlu kita beli yang organik karena yang organik mahal biasanya kan gitu. Jadi apa namanya, memang kalau kita menderita penyakit atau sudah punya bakat penyakit itu harus mau kreatif gitu ya, mau kreatif mendapatkan dari apa yang ada di alam gitu ya, untuk menjadi salah satu alternatif cara untuk bertahan hidup dari penyakit kanker ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi ini barusan ada masuk. Saya barusan tervonis kanker payudara stadium 2. Ya. Ini persiapan operasi mastektomi. Sebelumnya saya sudah konsumsi SOP dan UTSU bergantian sejak 1 tahun yang lalu. Mohon arahannya konsumsi UTSU dalam kondisi saya ini takarannya seperti apa? Dan saat terapi nanti takarannya juga seperti apa? Ya, jadi memang untuk dosis ini penelitian yang spesifik belum banyak ya, tapi dari penelitian-penelitian pada produk lain yang bahkan dia hanya menggunakan bakteri dan zat pangan tanpa ekstrak loh ya, tanpa ekstrak tumbuhan. Dia tuh biasanya dosisnya 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari dalam kondisi lambung kosong. Lambung kosong itu 2 jam sebelum dan sudah makan, pagi hari sebelum kita kena makanan apapun ya, dan malam hari ketika mau tidur. Nah itu ya. Dan sebetulnya kalau dosis ini ya kita harus tahu betul ada berapa besar bakteri di dalam apa namanya satu sasetnya gitu ya. Jadi misalnya ya ada 2000 apa CVU namanya ya satuannya itu diminum pada, nah tinggal satu saset itu berapa ribu bakteri gitu ya. Jadi memang ada harusnya takaran dalam satu saset itu ada berapa ribu bakteri gitu ya. Jadi untuk tahu pastinya tentunya harus ada penelitian ya. Mungkin bisa juga sementara ini mencari dari orang-orang yang sudah punya pengalaman yang sama ya, yang sudah meminumnya. Tapi memang saran saya lebih baik USU ya, jangan menggunakan SUBA ya. SUBA dipending dulu ya, SUBA dipending dulu, dan harus lihat jenis kankernya. Kanker payudara itu ada yang dia sangat sensitif dengan hormon ya. Kalau dia sangat sensitif dengan hormon ya hati-hati dengan SUBA gitu ya. Kalau tidak sensitif
enggak apa-apa sih dikombinasi dengan SUBA, terutama pasca terapi medis dan pasca mastektomi ya, karena diharapkan dia akan membantu dalam regenerasi sel gitu ya, karena biasanya kalau dengan metode medis yang sekarang ini gitu ya, mastektomi itu dilakukan sebersih mungkin untuk menghilangkan massa tumornya. Nah itu harapannya ya jaringan yang luka operasinya itu dengan diberi zat yang meningkatkan regenerasi sel, dia akan membaik gitu ya. Tapi yang utama adalah sesuatu yang meningkatkan natural killer tadi ya, natural killer ya, meningkatkan apoptosis atau kematian sel ya, menekan pertumbuhan kanker, menekan perkembangan kanker itu ya. Jadi yang mengandung ekstrak tumbuhan yang bersifat itu dan mengandung bakteri seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium tadi, UTSU ya berarti ya. Itu. Ada lagi pertanyaannya? Ada. Ini tentang sekarang kanker lidah, Dok. Jadi jika penderita kanker lidah ada autoimunnya juga, apakah dengan konsumsi 2 saset Subarasi dan 1 saset Utsukushi dapat mencukupi kebutuhannya untuk mengatasi kankernya? Wah, ini kalau sudah mainnya ke dosis ini memang kita membutuhkan penelitian ya. Jadi makanya kalau itu kanker, sekali lagi yang terpenting justru yang utama adalah usunya dulu ya, apalagi kalau masanya masih besar ya, usunya dulu. Kemudian kalau dari penelitian produk lain tadi ya, yang dia hanya mengandung inulin dan mengandung bakteri saja, itu dosisnya 2 kali sehari gitu ya, 2 kali sehari pagi sama malam gitu ya. Jadi dan tentunya dengan perbaikan pola makan, pola hidup, karena sifatnya kan hanya makanan fungsional gitu ya. Itu tidak akan membantu kalau kita pola makannya tidak sehat ya, pola hidupnya tidak sehat ya. Yang utama justru itu ya. Ini emang masih yang lagi itu loh, Dok. Emang kalau konsumsi Utsukushi bisa menyebabkan autoimun gitu? Ada yang tanya, Dok. Oh begitu. Nah, jadi begini, yang sudah diketahui mekanismenya dan sudah sendiri dari Utsukushi itu meningkatkan natural killer. Natural killer ini bukan hanya sel yang bersifat meningkatkan sistem imun ya. Natural killer ini dia punya sifat, istilahnya apa? Bystander. Bystander itu artinya ada satu saat di mana dia meningkatkan sistem imun di saat dia dibutuhkan. Tapi pada saat kondisi damai ya, tidak ada musuh gitu. Justru mungkin karena kita sendiri yang musuhnya nggak ada, tapi kita sendiri yang negara Indonesia. Negara Indonesia itu kan nggak ada musuh dari asing gitu ya. Nah, kalau ada musuh dari asing, ya kita menyerang musuh yang asing, tentara kita, TNI itu ya. Nah, pada kondisi tidak ada musuh dari luar, adanya misalnya orang yang gontok-gontokan di dalam negeri, yang kita harapkan TNI itu menenangkan gitu kan ya, tentara-tentara ini menenangkan, karena kan itu kan saudara kita sendiri ya. Kalau bisa mendamaikan yang bertengkar gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi natural killer itu tentara, tapi dia bisa punya sifat menekan perkembangan sistem imun yang berlebihan gitu ya. Jadi jangan dipikir natural killer itu selalu dia bersifat menyerang, membunuh gitu ya, menghancurkan begitu, tidak. Tapi dia punya sifat seperti itu. Jadi yang terpenting adalah sekali lagi kita memahami bahwa dalam menekan autoimun ya itu pola hidup dan pola makan kita, terutama yang namanya suplemen itu hanya pembantu ya. Jadi dosis itu juga penting ya. Jadi kalau pada penyakit-penyakit autoimun tentunya dosis perlu disesuaikan ya dengan kondisi yang lain, dan kalau pada penderita autoimun ya kecenderungannya justru
kita gunakan kalau dia menyerang sendi, menyerang organ, kita gunakan yang bisa meregenerasi sel gitu ya. Kita perbanyak yang bisa meregenerasi sel. Contohnya dalam komponen kolagen, kandungan dari stem cell ya, stem cell ikan mau stem cell tumbuhan bisa ya. Jadi peptida dari stem cell baik itu ikan maupun tumbuhan, dia bisa berinteraksi dengan sel kita sehingga sel kita itu terpicu membentuk stem cell gitu ya. Nah, itu bagus untuk penderita autoimun. Maka kalau seperti ini ya subahnya ditingkatkan gitu ya. Oke. Sip. Ya. Udah sih kayak menurut saya itu cukup aja karena emang batas waktunya sampai ini, Dok. Kita biasa kan sampai 4:30 untuk mempersiapkan buka puasa, betul ya, Dok ya? Iya, benar. Oke, teman-teman, thank you udah nemenin saya sama Dokter Susi ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you juga Dokter Susi Lorini untuk waktunya. Ini kita udah ngobrol dari jam 3 tadi, slide-nya juga. Ya, bagus. Iya. Maaf nih saya kurang santai karena dari pagi jadwal saya itu ya, jadi agak lesu, agak lesu. Oke, nggak apa-apa lah itu, Dok. Itu Ya. ini dokter kayak begini aja udah asik banget kayaknya, udah maksudnya banyak yang terjawab juga, banyak yang jadi tahu Iya. juga kan, Dok. Kayak tadi saya juga salah satunya makan mie instan. Yang biasanya saya makan justru kalau makan yang kuahnya didikit-dikitin gitu kan biar asin. Oh Nah, gitu. itu juga ya kan. Nanti kapan-kapan saya kirim deh mie dari Oh, Shirataki ya. Jadi dia mengandung bukan hanya tepung yang meningkatkan perkembangan bakteri baik, tapi juga daun asitaba. Daun asitaba itu dia punya efek membunuh sel kanker. Asitaba itu dari eh, dari tumbuhan seledri Jepang itu loh. Jadi seledri Jepang. Ya, nanti kapan-kapan deh tak kirim. ya gampang Dok itu. Tenang aja. Ini juga dulu dokter ngomong di sini tuh semuanya pada bilang mau dong, saya mau. Mau? Ya boleh. Saya diserang di Boleh. Nanti kantor. bisa hubungi nomor saya ya, bisa saya kirim. Iya, gitu. Oke, thank you dokter, thank you teman-teman semua. Sampai ketemu di hari Ya, Senin sama Paniko ya. Sama saya ya. nanti Terima soalnya. kasih semua. Selamat berbuka puasa. Thank you semua. Mari dok. Ya. Li.